Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dengan channel LPK CPU Merangin. Untuk segmen kali ini, saya akan membahas masalah pembuatan master table dan grafik atau chart di dalam aplikasi Microsoft Office Excel. Ya, yang saya pakai ini Office Excel 2013. Ya, kita lihat dulu contohnya. Kita akan membuat seperti master table dan grafik. Di sini kita menggunakan grafik, ada 3 macam grafik. Pertama, grafik bar chart. Yang kedua, grafik line. Yang ketiga, grafik pie. Ya, mari bersama-sama kita saksikan bagaimana proses pembuatan grafik dari master table. Oke, kita lihat dulu. Seperti ini tampilan contohnya. Di sini kita akan menggunakan beberapa rumus. Pertama, sum. Yang kedua, average, rata-rata. Yang ketiga, terbesar, max. Yang keempat, terkecil, min, jumlah data, count number. Ya, sekarang kita buka sheet berikutnya untuk melakukan pengetikan dan penerapan grafik atau chart. Ya, pertama kita bikin judul. Ya, kita membuat tabel. Kita gunakan kunci tanda petik untuk melakukan pengurutan nomor atau tahun. Ya, kita tarik untuk mengurutkan tahun berikutnya. Ya, kita format tabel. Blok 2 kolom karena kita memotong 2 baris ke bawah yang otomatis menyatukan 2 kolom menjadi 1. Klik merge and center. Ya, center sudah. Middle chain, align, wrap text. Oke. Setelah itu kita potong untuk menyatukan kolom tahun. Kita center. Ya, mulai kita mengetik untuk nama desa. Kita ketik angka-angkanya mulai dari desa pertama pada tahun 2015.
untuk rumus nanti setelah selesai sampai ke tahun yang terakhir. Ya, data sudah kita ketik. Sekarang kita membuat rumus. Yang pertama rumus jumlah, yang berikutnya rumus rata-rata, terbesar, terkecil, dan jumlah data. Untuk rumus jumlah, kita langsung klik di atas sum. Kita pilih sum. Sum adalah rumus untuk penjumlahan atau pertambahan. Kita klik, lalu kita blok ulang, enter. Ya, kebetulan yang di sebelah kanan ini merupakan rumus yang sama dengan rumus yang berada di tahun 2015. Untuk rumus yang sama bisa kita tarik pojok kanan bawah ke kanan untuk mengisi rumus berikutnya. Oke, jadi rata-rata kita ambil lagi rumus atas sum, tetapi kita pilih average. Ya, kita ulang blok hanya sampai ke 120 atau data terakhir. Sedangkan jumlah tidak boleh kita blok karena merupakan hasil. Oke, kita enter lagi. Untuk rumus yang sama kita tarik ke kanan. Ya, terkecil, terbesar, sum, MX. Kita blok ulang. Kita tarik lagi. Oke, untuk terkecil, min. Ini harus diblok ulang, teman-teman. Kalau kita mengandalkan blok otomatis, ini sampai hasil juga terblokir. Jadi jadi hasilnya nanti tidak sesuai. Oke, 36. Kita tarik. Ya, jumlah data, count number. Oke, kalau kita menggunakan blok yang sudah ada, maka ini akan berubah hasil tidak seperti yang kita harapkan. Ya, kita ulang blok. Enter. Oke. Ya, di sini kita akan mengubah banyaknya angka di belakang koma sebelah kanan. Kalau di sini dia menggunakan desimal, ada desimal 5. Kita jadikan desimal 0. Format cell. Ya, number. Oke, number lagi. Oke, sudah 0. Oke, nanti dia tidak akan menampilkan angka di belakang koma sebelah kanan. Oke. Ya, setelah selesai baru kita bentuk tabel atau kolom. Ya, klik kanan boleh atau menggunakan border boleh, tidak masalah. Ya, di sini boleh. More border supaya kita tahu mana yang diberi, mana yang tidak. Oke. Sip. Sudah jadi, teman-teman. Kita blok untuk memberi perataan tengah dengan cara klik merger and center, match across. Ya, posisi di tengah klik center. Oke, kita tebalkan untuk hasil. Ya, sekarang kita melakukan proses pembuatan grafik atau chart. Yang pertama,
akan kita buat grafik chart berbentuk bar seperti ini. Bar. Oke. Kita buka sheet kedua. Ya, data yang perlu kita blok adalah data yang muncul di grafik bar ini. Desa dalam jutaan rupiah dan tahun. Oke. Ya, kita blok desa dan data-data untuk bagian tahun-tahunnya. Oke. Insert. Ambil yang di sini namanya insert bar cuts. Klik. Ya, pertama kita klik. Oke, sudah muncul. Tetapi jika disesuaikan dengan contoh, ini belum menyerupai contoh yang sudah kita bikin tadi. Ya, perhatikan. Di sini ada sisi dalam jutaan rupiah di horizontal, wilayah, dan tahun. Nah, untuk proses pembuatan sisi dari horizontal dalam jutaan rupiah dan vertikal wilayah, maka kita cari di desain, kita cari layout yang cocok dengan contoh seperti yang ini, yang tadi. Oke, kita klik quick layouts. Kita cari yang menyerupai. Ada sisi horizontal, ada vertikal, sampai dapat. Oke, ini artinya kita menggunakan layout 8. Di sini ada chart title-nya, judul grafik, dan sini nanti kita beri dalam kurung dalam jutaan rupiah. Di sini kita ganti menjadi wilayah, dan ini kita jadikan tahun. Oke, pertama kita ganti series menjadi tahun dengan cara klik select data. Ya, muncul. Klik seri 1. Seri 1 akan kita rubah menjadi tahun yang pertama, tahun 2015. Oke. Ya, series 2 2016. Series 3 2017. Dan terakhir series 4 dijadikan tahun 2018. Oke, secara otomatis ini sudah terganti menjadi tahun. Ya, untuk merubah judul, kita klik sini, aktifkan dulu. Kita blok chart detail, kita rubah menjadi jumlah penerimaan bantuan pembangunan desa. Ya, sesuai dengan judul grafik dari contoh. Oke, setelah itu kita ganti access title-nya menjadi, ya kita blok, ganti menjadi dalam kurung dalam jutaan rupiah. Oke, setelah itu access title vertikalnya kita ganti menjadi wilayah. Ya, sudah sempurna. Kita beri shape outline-nya atau garis pinggir warna hitam. Oke. Ya. Kita susun, kita tarik untuk meletakkan pada tempatnya. Oke. Untuk membuat grafik yang kedua, ya ini grafik line chart. Ya. Data sama. Kita ambil dari
nama desa dan data-datanya di tahun 2015 sampai 2018. Insert. Ya. Kita lihat lagi bentuk grafik yang sama dengan contoh. Perhatikan. Oke, ini yang tepat. Rubah series menjadi tahun. Sama seperti langkah dari grafik pertama tadi. 2015. 2016. 2017. 2018. Oke, selesai. Ya, untuk merubah judul, kita klik. Langkahnya seperti pembuatan pada grafik pertama atau bar charts. Ya, seperti langkah pertama juga. Untuk yang horizontal kita ganti menjadi dalam kurung dalam jutaan rupiah. Dan sini wilayah. Oke, kembali kita format untuk memberi garis pinggirnya. Ya, pindahkan ke bawah. Dan terakhir, pembuatan grafik dalam bentuk pie seperti contoh. Ya, di sini kita tidak menggunakan sisi dari horizontal dan vertikal. Cukup kita merubah card title-nya menjadi ini, penerimaan bantuan pembangunan desa. Ya, ini simpel kalau untuk yang jenis pie. Cara pemblokan sama. Oke, kalau dilihat dari perbandingan contoh pie, di sini belum menggunakan persen. Ya, persennya belum ada. Jadi harus kita ganti bentuknya atau stylenya ke bentuk yang sesuai dengan contoh tadi. Oke, ketemu. Kita cukup merubah card title ini menjadi judul. Oke, teman-teman, selesai. Ya, kita beri garis pinggir seperti dua grafik sebelumnya. Dan kita tempatkan di posisi grafik ketiga. Data yang ada di master tabel ini terkait erat atau terkoneksi dengan bentuk gambar dari grafik-grafik ini. Ya, jadi grafik ini warna dan panjang serta bentuknya ini dihasilkan dari data yang ada di master tabel. Seandainya kita ingin merubah data, kita tinggal memblok dan mendelete. Maka di sini akan kosong kembali. Kenapa gambar-gambar tersebut
tersebut dibentuk dari data yang ada di sini. Andaikan ada perubahan seperti ini, maka akan terbutuh gambar-gambar seperti yang di grafik tersebut. Ya. Oke, di dalam pencetakan ini ada dua macam pencetakan atau print. Yang pertama, kalau kita ingin mencetak keseluruhan mulai dari master table sampai ke grafik 1, 2, 3, maka kita klik di luar, lalu kita klik file, print. Kita akan mencetak master table dan grafiknya secara keseluruhan. Ya, sebelum kita cetak, kita atur kertas dan perataan tengah. Oke, inilah hasilnya. Ini untuk pencetakan atau print untuk keseluruhan master tabelnya dan bentuk grafik dari grafik 1, 2, dan 3. Ya, kalau kita khusus untuk mencetak grafik, maka kita arahkan kursor ke grafik yang ingin kita cetak. Klik. Oke. Kita print. Maka khusus kita memprint bentuk grafik. Andaikan kita mau memprint atau mencetak grafik yang ketiga, klik kursor di grafik pie. Maka printer akan mencetak grafik pie. Oke. Jadi ada dua macam pencetakan. Pertama, klik bebas di luar. Maka kita akan mencetak tabel dan grafik. Seandainya kita ingin mencetak grafik, maka kita arahkan aktifkan grafik yang ingin cetak. Oke, saudara sekalian dan teman-teman sekalian, demikianlah cara pembuatan tabel dan grafik. Semoga segmen ini bermanfaat untuk saudara sekalian dan tunggu video-video berikutnya dari channel LPK CPU Merangin. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.